akan Anda kerjakan. 1. Mengembangkan dan memproduksi bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memproduksi bagian isi atau bahasa. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memproduksi bagian penutup. Nah, 3 kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan secara lebih operasional sebagai berikut. Pertama, bagaimana mengembangkan bagian pendahuluan dalam makalah. Ada 3 kegiatan yang akan Anda lakukan, yakni 1. Mengembangkan latar belakang. Kedua, merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan. Kedua, bagaimanakah mengembangkan bagian isi atau bahasan? Dalam bagian ini, Anda akan melakukan 2 kegiatan, yakni 1. Mengembangkan sub-sub bagian, dan kedua, memilih bagian-bagian teknik yang cocok yang dapat dipilih untuk mengembangkan bagian isi. Ketiga, bagaimana mengembangkan bagian penutup? Ada 3 yang dikembangkan, yakni 1. Merumuskan kesimpulan, 2. Merumuskan saran-saran jika ada, dan yang ketiga, menulis daftar rujukan. Ada keprihatinan yang berasal dari lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun karya ilmiah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik, namun masih banyak yang belum sepenuhnya menguasai, mulai dari informasi sampai penggunaan bahasa. Mengembangkan bagian pendahuluan. Sebuah karya ilmiah, misalnya makalah, paling tidak dibangun dari 3 unsur, yakni 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, dan yang ketiga, tujuan. 1. Mengembangkan latar belakang. Latar belakang paling tidak berisi hal-hal berikut. 1. Paparan tentang penting dan manfaat judul. Yang kedua, gambaran umum yang akan dibahas. Dan yang ketiga, penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang diangkat itu penting dan perlu diketahui pembacanya. Dalam latar belakang setidaknya terdapat 4 hal, yakni 1. Telaah kasus negatif. Yang kedua, telaah kasus positif. Yang ketiga, kutipan pakar. 4. Kutipan pakar. Dan 4. Informasi yang cukup dikenal dan akrab dengan pembaca. Dalam teknik telaah kasus negatif, penulis menguraikan kelemahan, kekurangan, kegagalan, kejelekan, dan sejenisnya tentang kondisi yang selama ini terjadi terkait dengan hal yang dibahas. Sebagai contoh, kalau penulis akan mengungkap perihal bantuan operasional sekolah atau BOS, penulis dapat mengemukakan kegagalan pelaksanaan program BOS. Misalnya, penyelewengan oleh pihak yang berwenang, ketidaktepatan penurunan dana BOS, dan lain-lainnya. Dalam teknik telaah kasus positif, penulis menguraikan keunggulan, kelebihan, keberhasilan, kebaikan, atau sejenisnya tentang kondisi yang selama ini terjadi terkait dengan hal yang dibahas. Dalam tulisan tentang BOS, penulis dapat melampirkan keberhasilan program BOS. Misalnya, BOS bermanfaat membantu siswa membeli buku dan membantu sekolah melaksanakan program-programnya. Dalam teknik kutipan pakar, penulis dapat memulai tulisan dengan mengutip pandangan, pendapat, atau opini pakar terkait dengan bidang yang sedang dibahas. Tentu saja, pemilih pakar harus sesuai dengan bidang yang sedang dikaji, dengan memperhatikan prestasi dan integritas pakar yang
dirujuk. Kalau menulis tentang BOS, penulis dapat mengemukakan pendapat pakar tentang peran bantuan pendidik atau mengutip hasil penelitian pakar terkait dengan BOS. Dalam teknik pemberian informasi yang dikenal pembaca, penulis dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dekat dengan pembaca. Dalam teknik pemberian informasi yang dikenal pembaca, penulis dapat menginformasikan kejadian sehari-hari yang dekat dengan pembaca tentang masalah yang sedang dibahas. Kalau menulis tentang BOS, penulis dapat mengemukakan pengalaman orang-orang tua di sekitar sekolah atau pengalaman guru dan kepala sekolah terkait dengan suka duka pengelolaan BOS. 2. Mengembangkan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagian dalam tulisan yang akan menjadi pokok atau sumber uraian dalam ilmiah. Dengan demikian, rumusan masalah yang baik adalah rumusan yang mudah, jelas, dan eksplisit untuk dijabarkan ke dalam bagian-bagian selanjutnya. Rumusan masalah pada umumnya berupa kalimat tanya. Tentu saja, kalimat tanya yang dipilih dalam kalimat tanya yang dijawabnya jelas dan perlu penjabaran. Rumusan masalah yang jawabannya ya atau tidak dapat dimunculkan dalam karya ilmiah. Dari sejumlah kata tanya hanya ada 3 tanya apa, bagaimana, mengapa yang cocok digunakan dalam karya ilmiah. Kata tanya seperti di mana, kapan, bagaimana, dan siapa tidak cocok digunakan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah, adakah nilai edukatif dalam novel Harimau karya Mohtar Lubis? Bukanlah rumusan yang baik. Mengapa? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak memerlukan penjabaran. Apabila rumusan itu dikemukakan dalam makalah, maka bagian isi atau bahasa dalam karya ilmiah itu cukup diuraikan dengan menjawab ada. Rumusan itu dapat diperbaiki menjadi nilai-nilai edukatif apa saja yang terdapat dalam novel Harimau karya Mohtar Lubis. Rumusan masalah. Sejauh mana peran sekolah dalam menyukseskan program BOS di Kabupaten Belu, NTT? Bukanlah rumusan masalah yang baik. Kata sejauh mana itu tidak jelas ukurannya sehingga akan sulit untuk dijabarkan. Sebaliknya, rumusan bagaimana peran sekolah dalam menyukseskan program BOS di Kabupaten Belu, NTT atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam mensukseskan program BOS di Kabupaten Belu, NTT adalah rumusan yang relatif lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tujuan. Rumusan tujuan adalah jawaban atau rumusan lain dari rumusan masalah. Jika masalah dirumuskan dalam kalimat tanya, rumusan tujuan dikemukakan dalam kalimat berita. Rumusan tujuan haruslah linier dengan rumusan masalah. Hal yang menjadi persoalan dalam menguraikan tujuan adalah memilih kata kerja yang mengawali rumusan tujuan. Kata-kata mengetahui yang sering dijumpai untuk mengawali rumusan tujuan adalah kata yang terlalu umum, kolokial, dan kurang operasional. Kata-kata yang demikian itu tidak terlalu tepat dalam merumuskan tujuan. Sebaliknya, kata-kata seperti menjelaskan, memaparkan, menerangkan, mendeskripsikan, dan menguraikan adalah kata-kata operasional yang banyak dipilih penulis. Kata-kata tersebut cocok untuk merumuskan tujuan dalam tulisan keilmuan. Rumusan tujuan mengetahui peran sekolah dalam menyukseskan peranan BOS di Kabupaten Belu bukanlah rumusan tujuan yang baik. Rumusan tersebut dapat direvisi menjadi memaparkan peran sekolah dalam menyukseskan program BOS di Kabupaten Belu.
B. Mengembangkan bagian isi atau bahasan. Ada dua hal yang penting dalam menguraikan bagian isi atau bahasan, yakni A. Menjabarkan rumusan masalah ke dalam sub-sub judul bahasan, dan yang B. Teknik-teknik mengembangkan bagian bahasan. 1. Menjabarkan masalah ke dalam sub-sub judul bahasa. Menjabarkan sub-sub bagian dari rumusan masalah dan tujuan adalah kompetensi yang dimiliki seorang penulis. Jabaran yang berhasil akan memudahkan pembaca membaca karya ilmiah. Demikian juga sebaliknya. Di sini berlaku penerapan prinsip kelurusan linearity antara rumusan masalah, tujuan, uraian, dan bahasan. Tulisan yang baik akan jelas kelurusannya antara rumusan masalah, tujuan, dan bahasan. Ketiga unsur berada dalam satu garis lurus, perbedaannya terkait pada rumusnya. Jika rumusan masalah berupa kalimat tanya, rumusan tujuan adalah kalimat berita. Subjudul isi berupa frasa benda. Kelurusan antara rumusan masalah, tujuan, dan isi atau bahasa dapat diperhatikan pada tampilan tabel berikut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran sekolah dalam menyukseskan program BOS di Kabupaten Belu? Kemudian tujuannya memaparkan peran sekolah dalam menyukseskan program BOS di Kabupaten Belu. Kemudian di kolom isi bahasan, peran sekolah dalam menyukseskan program BOS di Kabupaten Belu. Kemudian yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi dalam kolom tujuan, menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam isi bahasan, faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan program. Masih sambungannya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam kesuksesan program BOS di Kabupaten Belu pada kolom rumusan masalah. Kemudian pada kolom tujuan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan program BOS di Kabupaten Belu. Kemudian 2.2 kolom isi bahasan, faktor yang mempengaruhi dalam kesuksesan program BOS di Kabupaten Belu. Dalam tampilan tersebut dapat kita ketahui ada 3 hal berikut. Pertama, rumusan masalah dikemukakan dalam kalimat tanya dengan kata-kata tanya, bagaimana, dan apa. Rumusan masalah dalam kalimat tanya mempermudah para penulis untuk menjabarkan dalam paparan bahasa. Kedua, rumusan tujuan dikemukakan dalam kalimat berita yang diawali dengan verba memaparkan dan menjelaskan. Sering terlihat banyak tulisan yang menggunakan verb mengetahui yang tentu tidak cocok karena terlalu umum. Ketiga, rumusan sub-sub isi atau bahasan dikemukakan dalam bentuk frasa benda. Bagian ini ditulis dengan huruf tebal kata isi dalam kurung contents word. Seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata bilangan, ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama, sementara itu kata tugas dalam kurung functional word ditulis dengan huruf kecil. 2. Teknik-teknik mengembangkan bagian isi. Berbagai teknik diusulkan para pakar untuk menjabarkan bagian isi. Pada bagian ini dikemukakan 8 teknik untuk menguraikan bagian isi. 8 teknik mengembangkan isi. 8 teknik pengembangan itu adalah 1. Pemberian contoh. 2. Perbandingan dengan kontras. 3. Klarifikasi. 4. Analisis proses. 5. Analisis sebab akibat. 6. Analogi. 7. Pemecahan masalah. Dan 8. Definisi. Teknik pengembangan. 1. Pemberian contoh. Teknik ini diawali dengan mengemukakan kalimat topik
dalam kurung KT atau kalimat utama. Kemudian diikuti dengan contoh-contoh dalam kurung C. Dalam kalimat topik dikemukakan tesis atau gagasan pokok tentang suatu hal. Dalam contoh-contoh dikemukakan berbagai contoh yang memperjelas gagasan pokoknya itu. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus C1 plus C2 plus CN. Mula-mula dalam paragraf ditampilkan kalimat topik, kemudian diikuti dengan sejumlah contoh yang mendukung atau relevan. Contoh, hutan di kawasan Jawa mengalami rusak berat bahkan musnah. Ini dapat ditemukan di kawasan barat, utara, timur, selatan, tengah, hutan-hutan di kawasan Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Sebagian besar telah berubah menjadi bukit-bukit tandus. Karena penebangan liar, kawasan sekitar Sarangan dan Tawangmangu yang dulu dikenal memiliki hutan lebat, sekarang tinggal cerita di kawasan X. Di kawasan Y, di kawasan Z, B. Teknik pengembangan 2. Perbandingan persamaan dan kontras. Teknik perbandingan digunakan untuk menguraikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dua hal atau lebih yang dibandingkan. Perlu diketahui bahwa hal yang dibandingkan memiliki kesamaan kategori. Membandingkan nangka Jawa dengan cempedak Kalimantan adalah tepat karena memiliki kategori yang sama. Membandingkan cempedak Kalimantan dengan papaya Thailand adalah tidak benar karena keduanya tidak ada dalam satu kategori. 1. Teknik persamaan digunakan dengan menampilkan kalimat topik KT dan diikuti dengan paparan sejumlah hal tentang persamaan-persamaan S. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus S1 plus S2 dan plus Sn. Contoh, bantuan Sarangan memiliki beberapa persamaan. Kedua daerah berada di daratan tinggi, dengan demikian selain kedua daerah itu berhawa dingin, juga sama-sama penghasil sayur-sayuran yang berkualitas. Batu dan Sarangan juga merupakan tempat wisata yang potensial. Banyak turis baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung dan tentu saja banyak membawa devisa yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Batu Sarangan 2. Teknik kontras diuraikan dengan menampilkan kalimat topik KT dan diikuti dengan paparan sejumlah hal tentang perbedaan-perbedaannya B. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus B1 plus B2 dan plus BN. Contoh, pantun dan syair memiliki beberapa perbedaan. Pertama, pantun berasal dari tanah Nusantara. Syair berada dari Jazirah Arab. Kedua, pantun dibangun dari sampiran dan isi syair dibangun dari sisi isi saja. Ketiga, pantun bersajak AB, syair bersajak AA, pantun syair . C. Teknik pengembangan 3. Analogi. Analogi adalah perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Dalam analogi yang ditekankan adalah persamaan-persamaannya menurut logika atau pikiran. Teknik analogi dikemukakan dengan menampilkan kalimat topik KT dan diikuti dengan analogi A dalam kalimat penjelasannya. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus A1 plus A2 plus AN. Contoh, lembaga pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, dapat disamakan dengan pabrik. Jika lembaga-lembaga pendidikan mengeluarkan lulusan-lulusannya, pabrik mengeluarkan produksinya. Suatu lembaga pendidikan yang berhasil mengeluarkan lulusan yang bermutu akan mendapatkan penilaian yang tinggi dari masyarakat.
sebagaimana masyarakat juga menilai tinggi terhadap suatu pabrik yang menghasilkan produksi dengan mutu yang baik. Produksi dengan mutu yang baik tentu mempunyai kemungkinan pemasaran yang baik. Dengan kata lain, produksi yang bermutu baik akan marketable. Pada pabrik penghasil produksi yang bermutu itu akan dikenal oleh masyarakat, dan apabila tetap dapat mempertahankan mutu produksinya, dia akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Begitu pula halnya dengan lembaga pendidikan. Apabila lulusan bermutu, lulusan lembaga pendidikan tersebut akan mudah mencari pekerjaan karena lulusannya dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikannya pun akan mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat bila lembaga pendidikan itu dapat mempertahankan mutu lulusan, ia akan mendapat kepercayaan masyarakat. D. Teknik pengembangan 4, klarifikasi. Menghasilkan berarti mengelompokkan barang, benda, objek, gagasan atau masalah ke dalam kelompok tertentu. Dalam teknik klarifikasi, penulis mengelompokkan hal yang sudah dikemukakan dalam kalimat topik atas dasar kriteria pengelompokan tertentu. Teknik klarifikasi diuraikan dengan menampilkan kalimat topik KT yang berupa gagasan berupa gagasan pokok pengklarifikasian, kemudian diikuti rincian klarifikasi RK. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus RK1 plus RK2 plus RKN. Contoh, dalam karang mengarang KM atau tulis menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain satu kemampuan yang berhubungan dengan kebahasan dan dua kemampuan pengembangan atau penyajian. Yang termaksud kemampuan kebahasaan adalah kemampuan menerapkan A. ejaan, B. punktuasi, C. kosakata, dan D. kalimat. Yang termaksud kemampuan pengembangan ialah E. kemampuan menata paragraf, F. kemampuan membedakan pokok bahasan, subpokok bahasan, dan G. kemampuan menguraikan pokok bahasan ke dalam urutan yang sistematik. Kemampuan menerapkan ejaan, kemampuan menggunakan punktuasi, kemampuan menggunakan kosakata, kemampuan menggunakan kalimat, kemampuan menata paragraf. Teknik pengembangan 5, analisis proses. Memaparkan proses berarti memberi penjelasan tentang bagaimana bekerja sesuatu, bagaimana bekerjanya sesuatu, bagaimana terjadinya sesuatu, bagaimana membuat sesuatu, dan bagaimana menjelaskan sesuatu. Teknik dipaparkan dengan menggunakan kalimat topik yang diikuti dengan langkah-langkah secara berurutan. Teknik ini dapat dirumuskan dengan KT plus L1 plus L2 plus Ln. Ada 3 langkah dalam memahami makna teks puisi. Ketiga langkah itu adalah: 1. Memastikan ada yang dikatakan oleh penyairnya. 2. Memperkirakan makna tersirat dalam teks puisi itu. Dan 3. Menguji interpretasi sementara dengan membaca ulang teks puisi. Langkah pertama berupa penafsiran makna tersurat atau makna literal puisi. Langkah kedua berupa penafsiran makna tersirat atau makna tersembunyi. Langkah ketiga berupa penyalidasian perkiraan makna kata dan kalimat tersebut dalam wacana puisi secara utuh. F. Teknik pengembangan sebab akibat. Teknik sebab akibat adalah teknik penjabaran yang membahas sebab-sebab terjadinya sesuatu, kemudian diikuti pembahasan mengenai akibat-akibat. Ada 2 cara dapat ditempuh: A. cara blok, B. cara mata rantai, dan cara blok. Dalam cara blok, alasan dan pengaruh dipaparkan dalam suatu keutuhan tersendiri. Dalam cara mata rantai,
alasan dan pengaruh dipaparkan secara terpisah. Contoh, gerakan kebebasan perempuan di sebagian besar belahan dunia dimulai pada pertengahan abad ke-20. Mereka umumnya berjuang memperoleh kesempatan dan peranan lebih hampir di seluruh sektor kehidupan. Peranan tradisional sebagai istri dan ibu perlu diperluas, khusus di Amerika Serikat. Gerakan tersebut dapat ditelusuri sebab musababnya dari ketiga peristiwa penting, yakni A. Ditemukannya teknologi pengendalian kelahiran, B. Ditemukannya teknologi penghemat urusan rumah tangga, dan C. Pecahnya Perang Dunia Kedua. Sebab pertama, dampak dari faktor pertama, sebab kedua, dampak dari faktor kedua, sebab ketiga, dampak dari faktor ketiga. Kesimpulan adalah bahwa G. Teknik pengembangan 7, pemecahan masalah. Teknik ini merupakan variasi sebab akibat. Pemecahan masalah bertolak dari hubungan kausal dilengkapi dengan alternatif pemecahannya. Teknik ini dapat dipaparkan dengan 3 kemungkinan. 1. Masalah plus 1 pemecahan. 2. 1 masalah plus 2 atau lebih pemecahan. Dan 3. 2 atau lebih masalah plus 1 pemecahan. Contoh, sejak semula perencanaan penggalian terusan penanaman dihadapkan pada 3 masalah besar, yakni 1 politik, 2 geologi, dan 3 sosial. Ketiga masalah itu dipaparkan sebagai berikut: masalah politis, masalah geologis, masalah sosial. Pada akhirnya ketiga masalah besar tersebut menjadi wajar dan manusiawi. Tergalinya terusan Panama adalah jawaban impian manusia selama berabad-abad untuk bisa berlayar ke arah barat, yakni Cina. Gagasan penggalian terusan Panama memang tidak ada sejak zaman Columbus. Penjelajah Spanyol itu menyadari bahwa setiap pelayaran ke barat, ke Cina, selalu terhalang oleh 2 benua dan sederet daratan sempit. Jalur tersebut dapat disingkat dengan cara membuat sebuah terusan. Terusan Panama akhirnya dibuka pada tanggal 15 Agustus 1914 untuk memberikan solusi atas gagasan yang menggunung selama 4 abad. H. Teknik pengembangan 8 definisi. Mendefinisikan berarti memberi pengertian terhadap sebuah konsep tertentu. Ada beberapa macam definisi yang dapat digunakan, yakni 1. Sinonim, 2. Definisi formal, 3. Definisi luas. Teknik ini dipaparkan dengan menggunakan kata atau istilah kunci IK yang ditampilkan dalam kalimat topik yang kemudian diikuti dengan rumusan definisi KD dan definisi D. Teknik ini dirumuskan dengan KT plus D1 plus D2 plus DN. Contoh, ilmu kimia adalah ilmu alamiah yang mempunyai tugas menyelidiki bahan-bahan yang menjadikan dunia. Ilmu kimia tidak berkaitan dengan bentuk-bentuk bahan-bahan, itu digunakan benda-benda seperti kursi, meja, vas, botol, atau kawat. Tidak signifikan bagi ilmu kimia, tapi substansi seperti gelas, wol, besi, belerang, dan tanah liat sebagai bahan untuk membuat benda-benda itu merupakan objek kajiannya. Ilmu kimia tidak hanya berkepentingan dengan komposisi substansi seperti itu, tetapi juga dengan struktur dalamnya. Komposisi substansi, struktur dalam. 3. Mengembangkan bagian penutup. Bagian penutup tulisan keilmuan lazim berisi ringkasan, simpulan, dan saran-saran jika dipandang perlu. Jika berupa ringkasan, penutup berupa paparan singkat atau paparan padat yang
Turunkan dari uraian asli yang panjang. Berikut dikemukakan 7 hal yang perlu diperhatikan membuat ringkasan. A. Susunan urutan gagasan dalam bahasan dipertahankan. B. Ilustrasi dan contoh diabaikan. C. Gagasan dinyatakan dalam kalimat asli penulis. D. Informasi baru tidak boleh dimasukkan ke dalam ringkasan. E. Pendapat penulis sendiri tidak boleh dimasukkan. F. Ringkasan disajikan kurang lebih 1/5 uraian bahasan. G. Ringkasan penutup dinyatakan dalam paragraf ringkasan. Jika berupa simpulan, penutup berupa jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah serta pemberian pendapat dengan ringkasan berdasarkan uraian bahasan. Dalam menyimpulkan, penulis menyatakan pendapat keilmuan sendiri berdasarkan uraian bahasan. Pada bagian akhir sebuah makalah berupa daftar rujukan, yakni daftar karya-karya yang berlangsung dirujuk atau dikutip dalam makalah penulisnya. Bersifat alfabetis atas dasar nama terakhir pengarangnya. Karya yang tidak dikutip atau dirujuk tidak perlu ditulis dalam daftar rujukan. Demikian juga sebaliknya. 4. Format makalah. Jumlah halaman dalam makalah berkisar antara 10 sampai dengan 20 halaman. Merujuk pada bagian sebelumnya, makalah dibagi menjadi bagian-bagian bukan dalam bab-bab. Apabila dibagi ke dalam bab-bab sementara jumlah halaman hanya sekitar 10 halaman, menurut saya bagian itu terlalu berlebihan. Oleh karena itu, mulai poin 1 bagian pendahuluan, poin 2 bagian isi atau bahasan, dan poin 3 bagian penutup, tidak ada penggantian halaman pada setiap penggantian bagian. Contoh format makalah: 1. Pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. 1.3 tujuan, dirumuskan dalam kalimat deklaratif sesuai dengan rumusan masalah. 2. Bahasan jabaran dari rumusan masalah. 2.1 diisi subjudul sesuai dengan rumusan masalah 1 dan dijabarkan dengan berbagai teknik pengembangan. 2.2 diisi subjudul sesuai dengan rumusan masalah 2. Dan dijabarkan dengan sebagian teknik pengembangan. 2.3 diisi sesuai dengan rumusan masalah 3 dan dijabarkan dengan berbagai teknik pengembangan. 3. Penutup. 3.1 simpulan atau ringkasan. Jumlah simpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. 3.2 saran-saran. Sifatnya mana suka, boleh ada dan boleh tidak, sesuai dengan karakter makalah yang dibuat. Daftar rujukan. Paparan di atas mungkin saja masih bersifat terlalu umum karena tidak menampilkan problematika atau contoh-contoh yang spesifik. Akan tetapi, dengan berpraktik langsung menulis dan mengembangkan karya ilmiah, Anda akan semakin memahami liku-liku persoalan-persoalan praktis dalam menulis makalah dan mengembangkan karya ilmiah itu. Demikianlah modul 6 bahasan 3 yang saya bacakan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, itu presentasi dari Komalasari untuk bagian kegiatan belajar 3-nya ya. Jadi di modul sini dia mau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah atau makalah ya di sini. Jadi di dalam makalah itu ada 3 bagian penting, yaitu ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan bagian penutup ya. Jadi kalau dalam bagian pendahuluan itu ada juga bagian-bagian kecilnya, itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Ini minimal 3.
Boleh kita tambahkan yang lain seperti definisi istilah dan segala macamnya boleh ya. Tapi minimal 3 ini harus. Latar belakang. Latar belakang itu berisi apa saja? Latar belakang itu berisi tentang kenapa sih kita penting menulis ini, kenapa sih kita penting melakukan penelitian ini, itu letaknya di latar belakang. Ini penting ya untuk diketahui karena ini nanti di akhir di akhir kuliahnya nanti akan disuruh membuat karya ilmiah ya. Jadi ini penting. Jadi saya ulang lagi, dalam menulis karya ilmiah atau makalah itu ada 3 bagian penting. Yang bagian pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua bagian isi atau pembahasan, yang ketiga adalah bagian penutup. Jadi dalam kegiatan pendahuluan itu ada 3 minimal yang harus ada, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang itu berisi tentang kenapa pentingnya kita menulis, kenapa pentingnya kita melakukan penelitian terhadap yang ingin kita lakukan. Untuk rumusan masalah itu berisi tentang setelah pentingnya kita melakukan penelitian, tentu kita ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jabarkan, yang ingin kita bahas gitu. Jadi pertanyaan ini harus berisi tentang bagaimana atau apa. Biasanya pertanyaannya berupa apa atau bagaimana. Ini untuk rumusan masalah. Tujuan masalah. Tujuan ini ada berkaitan dengan rumusan masalah tadi. Kenapa kan setelah kita rumuskan masalah berarti ada tujuannya. Apa tujuan yang akan kita lakukan terhadap penelitian atau penulisan dari makalah tersebut. Untuk bagian isi atau pembahasan, ini membahas tentang isi ya, dan bahasan sesuai dengan rumusan masalah kita tadi. Karena kita ingin misalnya ada beberapa pertanyaan yang kita jawab, berarti itu sesuai dengan isinya nanti. Jangan lain yang kita tanyakan, lain yang kita bahas. Dan ini ada beberapa teknik yang dijelaskan, ada 8 teknik yang dijelaskan di dalam modulnya. Semuanya itu seperti deduktif ya, paragraf deduktif, yaitu kalimat intinya di depan dan setelah itu kalimat penjelasan. Apakah itu kalimat topiknya, setelah itu diikuti dengan contoh-contoh, atau kalimat topiknya diikuti dengan analogi-analogi, atau kalimat topiknya diikuti dengan klarifikasi-klarifikasi dan sebagainya. Itu yang 8 tadi yang dijelaskan oleh temannya. Ada sebab akibat dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk makalah itu 10 sampai dengan 20. Boleh lebih, boleh ya. Tapi boleh kurang, boleh, tapi normalnya segitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk penjelasan tentang penulisan makalah ini dari temannya. Tidak ada. Komalayanti mana? Oke, yang kedua itu ada bagian Komalayanti itu bagian Siti Nur Rahmah ya, tapi dia tidak ada. Dia itu di sini bagian kegiatan belajar satunya bahasa dalam karya ilmiah, dan kegiatan belajar 2 itu unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah. Jadi dalam bahasa dalam karya ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia ya, yang baku. Contoh kalimatnya. Ini ada contohnya ya. Peninggalan kerajaan Mahakam yang ada di Samarinda sekarang sudah rusak parah. Terus peninggalan kerajaan Mahakam yang ada di Samarinda sekarang sudah rusak parah. Kedua kalimat tersebut berbeda dan berbeda makna. Terus di sini ada kejelasannya. Dalam kalimat 1 itu ada anak kalimat yang ada di Samarinda yang ditulis di antara 2 tanda koma. Hanyalah merupakan keterangan tambahan dan tidak membatasi frasa peninggalan kerajaan Mahakam. Sedangkan pada kalimat kedua, anak kalimat yang sama membatasi pengertian peninggalan kerajaan Mahakam. Bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang formal ya dalam menulis karya ilmiah. Formal itu artinya resmi. Contoh kata formal dan tidak formal. Kalau yang formal, daripada, hanya, berkata, membuat, bagi, memberi. Contoh kata yang tidak formal itu ketimbang, kata ganti dari daripada ya.
terus cuma dari hanya yang tadi yang formalnya, kalau berkata bilang yang tidak formalnya, membuat bikin yang tidak formalnya, kata bagi buat untuk yang tidak formalnya, memberi kasih untuk yang tidak formalnya. Bahasa ilmiah itu harus bertolak dari gagasan. Hal ini berarti bahwa penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, bukan kepada yang lain. Bahasa ilmiah itu juga harus bersifat objektif. Jadi tidak subjektif dia ya, jadi bersifat objektif. Dengan menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, sifat objektif akan terwujud. Yang kelima itu, bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Lugas artinya apa adanya. Dengan bahasa yang bermakna apa adanya, salah tafsir dan salah paham terhadap paparan ilmiah yang dapat dihindarkan. Yang keenam, dalam penulisan karya ilmiah itu bahasanya harus kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah adalah kalimat hemat. Kalimat hemat menghindari penggunaan kata yang berlebihan atau kata-kata yang mubazir ya. Jadi bertele-tele dalam menjelaskannya juga tidak bagus. Jadi kita harus membuat kalimat itu sesederhana mungkin sehingga si pembaca bisa memahaminya dan mendapat intisarinya. Contoh kalimat hemat itu, nilai etis tersebut membuat menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Contoh kalimat tidak hemat itu, nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi kata di sini di atas dan dasar pegangan menjadi kalimat yang mubazir atau tidak hemat. Yang ketujuh, kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang unsur-unsur wajibnya hadir dalam kalimat itu, khususnya subjek dan predikat. Jadi kalau dalam kalimat itu setidak-tidaknya ada kata subjek dan predikat ya. Pendidikan merupakan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dan pendidik. Ini contohnya ada subjek, predikat, objek. Ada misalnya contoh yang minimal 2 aja, misalnya saya makan, saya diam. Itu contohnya hanya subjek dan predikat. Kalimat yang tidak lengkap ada misalnya di sini contohnya, di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidik. Jadi ada keterangan, predikat, objek, tapi tidak ada subjeknya siapa di sini. Kedelapan, bahasa dalam karya tulis bersifat konsisten. Konsisten itu artinya taat azas atau ajek. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, dan tanda-tanda lain, serta istilah digunakan sesuai dengan kaidah, itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten atau tetap ya. Apakah aspek lain yang harus dikuasai oleh penulis yaitu cara merujuk atau mengutip dari berbagai sumber, cara menuliskan daftar rujukan atau daftar pustaka, cara menulis abstrak, cara merumuskan masalah dan tujuan, cara menjabarkan isi, dan cara menyusun simpulan dan sebagainya. Selanjutnya, unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah. Ada hubungan ejaan atau tanda baca dan makna kalimat. Peran ejaan dan tanda baca itu penting dalam tulis-menulis karena keberadaannya itu dapat menentukan perbedaan antara makna dari kalimat. Contohnya, kita lihat dari 2 contoh ini hampir sama ya. Tetapi di sini kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda. Karena ada frasa Ibu Siti Fatimah pada bagian A, orang yang dianggap panggilan ibu. Sementara pada bagian B, itu adalah ibu dari Siti Fatimah. Kita lihat contohnya. Dalam pembelajaran berbasis alam tersebut, peran Ibu Siti Fatimah tidak dapat diremehkan. Yang kedua, dalam pembelajaran berbasis alam tersebut, peran Ibu Siti Fatimah tidak dapat diremehkan. Untuk kalimat awalnya itu sama ya. Untuk kalimat sambungnya, dia telah bekerja keras dari awal sampai akhir program. Yang kedua, dia telah bekerja keras dari awal sampai akhir program. Yang contohnya sama ya. Seharusnya ada perbedaannya di antara ini. Perbedaannya itu Pak, Apa? di ibunya itunya kan i-nya besar, terus yang kedua i-nya kecil. Ya, satu ibu besar, satu ibu kecil ya. Jadi di situ Ibu Siti Fatimah artinya benar-benar ibu atau sebagai panggilan dari ibu. Jadi itu yang pertama itu hanya untuk panggilan kita terhadap orang ya, ibu. Sedangkan yang kedua itu ibu itu adalah benar-benar ibu dari
Siti Fatimah. Komalayanti sudah ada? Oke, kita lanjutkan ya. Hubungan ejaan dan penghematan pengungkapan. Pada berbagai kasus, ejaan dapat membuat sebuah uraian menjadi lebih singkat. Contoh, yang paling kita perlukan dari pertemuan ini adalah adanya feedback atau umpan balik ya, atau balikan. Pada kalimat A, penggunaan tanda petik tunggal mengandung pengertian tertentu, yaitu kata yang ada di dalam tanda petik tunggal mengandung makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Tidak perlu lagi dipaparkan bahwa sebalikan adalah makna dari feedback. Jadi ini tanda petik tunggal itu menjelaskan makna atau terjemahannya. Pada kalimat itu terungkap bahwa ejaan mampu menghemat sebuah pengungkapan. Jadi kalimat tanda itu menghemat kata ya. Seperti kita tidak usah membuat feedback yang artinya balikan. Seperti itu. Beberapa unsur ejaan dan tanda baca yang seharusnya memperoleh penekanan. Seperti penggunaan tanda koma. Tanda koma dalam EY digunakan untuk berbagai tujuan. Ada yang bersifat problematis sehingga sering menimbulkan berbagai persoalan bagi penulis dalam penggunaan dan pemahamannya. Demikian sebaliknya, ada tanda koma yang tidak problematis. Hal pertama yang problematis adalah tanda koma yang terkait dengan keterangan tambahan. Contohnya dari kalimat berikut. Ada yang pertama tidak pakai koma, yang kedua pakai tanda koma ya. Peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Blitar kini telah rusak oleh ulah manusia. Yang kedua, peninggalan kerajaan Majapahit, koma, yang ada di Blitar, koma, kini telah rusak oleh ulah manusia. Dari contoh yang tersebut, ada perbedaan tanda koma. Kalimat A mengandung pengertian bahwa ada banyak peninggalan kerajaan Majapahit. Kalimat B mengandung pengertian bahwa peninggalan kerajaan Majapahit hanya ada di Blitar. Penggunaan tanda hubung, tanda strip ya. Tanda hubung juga harus memperoleh penekanan dalam mengembangkan karya ilmiah, khususnya pada peran tanda hubung dalam memperjelas hubungan bagian-bagian kata. Ada dua contoh. Yang pertama, sebagai bagian dari proses perjuangan, aktivitas berevolusi dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Yang kedua, sebagai bagian dari proses perjuangan, aktivitas berevolusi dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Pada bagian A, bentukan yang betul adalah berevolusi. Sebaliknya pada bentukan yang tepat adalah berevolusi ya. Penggunaan tanda pisah. 3 fungsi tanda pisah. Yang pertama, membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang ketiga, dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai. Tanda yang keempat adalah tanda titik 2 ya. Dalam PUEBI 2016 terdapat 2 fungsi tanda titik 2, yaitu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, dipakai di antara jilid atau nomor halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ada tanda titik koma. Ini fungsinya ada 3. Yang pertama, dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keenam, ada tanda petik ya. Kalau tadi tanda petik tunggal, kalau sekarang tanda petik dilambangkan dengan ganda dia ya. Fungsinya ada 3, dipakai untuk mengapit petikan langsung
yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang terkenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Ini tanda petik tunggal. Yang ketujuh, memiliki fungsi yaitu dipakai mengapit makna terjemahan seperti yang tadi ya, menjelaskan penjelasan kata atau ungkapan. Yang kedelapan, tanda kurung. Fungsinya ada 4, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Kesembilan, ada huruf kapital. Fungsinya ada 3, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Dipakai sebagai pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang ketiga, ada dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Ke-10, ada huruf miring. Fungsinya ada 3. 2 di antaranya memiliki potensi digunakan dalam karya ilmiah, yaitu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ke-11, huruf tebal. Berfungsi untuk menegaskan bagian-bagian keterangan seperti judul buku, bab atau subbab. Yang ke-12, penomoran. Dalam karya ilmiah dibagi menjadi bab-bab, sering dipersoalkan dengan penomoran bagian dan subbagiannya. Ada 2 model penomoran seperti ini ya. Contohnya di dalam modulnya. Model 1 dan model 2. Ada menggunakan ABC, ada menggunakan 1.1, 1.2, dan seterusnya. Jadi menggunakan alfabet atau menggunakan angka ya. Jelaslah bagi kita bahwa ejaan dan tanda baca memiliki peran dan kedudukan yang amat penting dalam menulis karya ilmiah. Berbagai aturan ejaan adalah kesepakatan yang harus kita patuhi dalam kegiatan menulis karya ilmiah. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Pak, apa yang dimaksud dengan etis? Apa? Apa yang dimaksud dengan etis? Tadi kan ada di situ etis. Oke, etis itu artinya adalah, siapa yang bisa jawab dulu? Kita sudah sering menggunakan kata etis ya. Etis itu artinya sesuatu yang sesuai dengan etika atau pantas, layak, dan beradab. Itu namanya etis ya. Sudah terjawab pertanyaannya? Siapa yang bertanya tadi? Saya Pak Elis Sunartini. Sudah Pak. Siapa? Elis. Elis. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Siapa? Tidak, suaranya kurang terdengar ya. Sri Desi, suaranya kurang dengar. Saya mau bertanya. Iya. Karena udah kalau umpamanya kan mau bikin karya ilmiah atau makalah, tanda petik 2 di atas itu biasanya menunjukkan untuk kata-kata dalam apa gitu. Anda? Misalkan kita mau ada tanda petik 2 di atas, itu
biasanya dibarengi dengan kata-kata apa seperti apa saja gitu loh, Kak. Oke, tanda petik berarti yang ditanya ya. Ya. Oke, tanda petik itu kita gunakan untuk tanda kutipan ya, kutipan langsung. Jadi kalau kita mengutip dan karya ilmiah, misalnya kita kan tidak semua omong kosong ya. Semua yang kita ungkapkan kita ambil dari misalnya apakah buku, kita ambil dari jurnal, dari tulisan orang lain gitu ya. Jadi untuk memasukkan kata orang itu kalau tanpa kita edit sama sekali, itu kita masukkan secara langsung. Itu menggunakan tanda petik 2. Itu menandakan kita mengambil dari ungkapan orang lain gitu. Oke, terjawab Sri Desi. Misalnya contohnya ya, dalam buku ini misalnya dia menjelaskan tentang karya ilmiah. Jadi kita mau dalam makalah kita itu mau menjelaskan tentang, atau karya ilmiah kita menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan karya ilmiah gitu. Terus kita buat ya, karya ilmiah menurut siapa buku kita ini ya pengarangnya. Misalnya menurut Mulyati 2014 misalnya ya. Karya ilmiah adalah, kita kutip yang bagian di dalamnya itu artinya menggunakan tanda petik 2 dia. Oke, jelas. Biasanya kita gunakan untuk definisi, pendapat orang begitu ya. Bisa kita menggunakan tanda kutip 2. Terjawab Sri Desi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, ini di dalam modul yang dan RBF-nya ya, yang kita punya itu modul 6 ini menjelaskan tentang berbicara. Mungkin agar bisa terjelaskan ya. Jadi berbicara di sini, bicara itu ada 2 ya, berbicara formal dan non formal. Jadi berbicara itu maksudnya adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan ya. Secara umum, proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran, proses perubahan wujud pikiran, perasaan menjadi ujaran ya. Ujaran yang dimaksud di sini adalah bunyi-bunyi bahasa yang memiliki makna. Hakikat berbicara itu ada beberapa. Yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Jadi berbicara itu juga adalah ungkapan dari ekspresi diri kita, apakah itu kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, kejujuran, ketidakjujuran, dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua, hakikat berbicara itu adalah merupakan kemampuan mental motorik. Ini motorik itu adalah alat-alat anggota tubuh kita ya. Itu digunakan antara keharmonisan antara yang kita hasilkan bunyi dengan mimik yang kita munculkan dari gerak tubuh kita. Tetapi ini menjelaskan bahwa selain dari motorik, juga berbicara itu juga bisa kita menggunakan aspek mental ya. Apakah itu hati, pikiran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berbicara itu hakikatnya adalah terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi harus memperhatikan ruang dan waktu. Selain itu, berbicara itu juga harus berbicara itu merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Produktif itu artinya di sini adalah memiliki ide, gagasan, atau buah dari pikiran. Tujuan dari berbicara itu adalah menyampaikan informasi berupa gagasan kepada si pendengar, untuk memberikan informasi, menyatakan diri, mencapai tujuan, berekspresi, menghibur, dan lain-lain. Jenis berbicara itu ada yang seperti saya jelaskan tadi, ada berbicara formal dan non formal. Oke, kita mungkin membahas lebih ke berbicara formal. Karena kalau berbicara non formal itu tidak ada aturan bakunya ya. Kalau berbicara formal itu kapan kita gunakan? Misalnya saat wawancara, pidato, saat di dalam kelas, dan lain sebagainya. Faktor kebahasaan itu penting ya dalam berbicara formal. Pengucapan fonem itu harus tepat.
Fonem itu adalah satuan terkecil ya dalam kata ya. Jadi kalau misalnya cepat kita terucapkan saat berbicara tepat, jadi maka akan menimbulkan kekeliruan dari si pendengar. Terus penerapan intonasi. Intonasi ini juga menjadi bagian penting dalam pembicaraan formal. Berbicara formal. Yang ketiga itu adalah pilihan kata. Jadi saat-saat memilih kata itu walaupun maknanya sama, tapi mana kata yang membuat sampai cepat dan memiliki kata yang memiliki makna yang dalam, itu yang penting kita gunakan. Yang keempat itu penerapan struktur kalimat. Jadi struktur kalimat ini penting ya kita gunakan. Struktur kalimat yang paling bagus itu adalah kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terus ada faktor non kebahasaan dalam berbicara. Apa saja? Seperti keberanian, kelancaran, kenyaringan suara kita, pandangan mata kita, gerak-gerik dalam mimik, penalaran kita, dan sikap yang wajar. Ini penting, ada 7 minimal ya sikap faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara kita. Saya ulang lagi, faktor yang ketujuh itu ada keberanian, kelancaran, kenyaringan suara, pandangan mata, gerak-gerik dan mimik, penalaran, dan sikap yang wajar. Tahap-tahap dalam kegiatan bicara itu ada persiapan kegiatan bicara. Dari persiapan itu ada penentuan tujuan, penguasaan topik, pengumpulan referensi atau rujukan ya, referensi rujukan, penyusunan kerangka, dan berlatih. Sedangkan yang kedua, pelaksanaan kegiatan berbicara. Diawali dengan pembukaan, pembahasan pokok, dan penutup. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah bagian yang penting ya. Jadi setelah kita berbicara, kita harus melakukan evaluasi di mana letak kekurangan kita dan di mana yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Jadi kegiatan berbicara formal ini seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya ada wawancara dan pidato dan sebagainya ya, contoh-contoh lainnya. Itulah yang dijelaskan di dalam modul yang saya punya ya. Lebih kurangnya penjelasannya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, jika sudah cukup jelas, maka mungkin diambil absennya dulu ya sebelum kita melanjutkan. Haji Prasetyawan. Hadir, Pak. Elizabeth. Oke, Pak. Siti Nurrohmah. Oke, tidak ada ya. Kustia. Juga tidak ada. Siti Ainon. Juga tidak ada ya. Oke, sekarang sebelum saya melihatkan video-videonya seperti biasa, jangan lupa ya tugas 1 dan tugas 2-nya dan tugas 3-nya paling lambat hari Minggu besok sudah terkumpulkan semuanya dan dimasukkan ke LMS. Dan untuk tugas 3-nya boleh diperpanjang sampai pertemuan 8, tapi tidak ada lagi perpanjangan waktu setelah pertemuan 8. Dan untuk pertemuan 8 jamnya diganti ya. Diganti menjadi jam 10.15 dan bahasa Inggrisnya menjadi jam 1 untuk pertemuan 8 saja. Tapi minggu depan masih kita jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya Ya, Pak, mohon silakan. maaf Pak. Pak, Ya, silakan Elizabeth. iya. Tadi kan yang dari LBF itu berbicara. Apakah sama Pak berbicara dengan berdialog? Itu Pak. Oke. Berdialog itu berbicara tidak? Berbicara Pak. Oke, jadi berbicara itu ada banyak pula kalau kita lihat dari itu, kalau berbicara kita lihat dari jumlah partisipannya ya. Ada berbicara sendiri namanya monolog ya. Atau biasanya kita gunakan istilahnya pidato, contohnya dan yang lain sebagainya. Kalau bicara 2 orang disebut dialog.
Kalau berbicara dengan banyak orang disebut prolog ya. Jadi berbicara itu kan ada jenis-jenisnya dengan jumlah orang. Kalau yang kita pelajari tadi dalam buku itu ada formal dan non formal. Sekarang apakah dialog itu masuk dalam berbicara? Termasuk ya. Tapi sekarang apakah dialog itu yang digunakan termasuk dalam dialog formal atau non formal? Misalnya kalau di dalam Najwa Shihab, apakah itu dialog formal atau non formal? Formal. Terus kalau Formal. misalnya presiden datang bertemu dengan presiden Perdana Menteri Malaysia, mereka berdialog, apakah itu bicaranya formal atau non formal? Non Formal. formal. Formal ya. Sekarang apakah saat Elizabeth bertelepon dengan keluarganya, apakah itu dialognya formal atau non formal? Oh, non formal, non Ya, formal. itulah ya yang dimaksud dengan berbicara ya tadi. Udah Oke. dapat poinnya? Ya, paham Pak. Oke, Terima sekarang kasih Pak. ya. Sekarang ada lagi pertanyaan.